Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmayanti Hidayati dengan NIM 190810644 kelas Biologi D semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan melakukan riset mengenai pemanfaatan kepiting bakau atau Scilla serrata sebagai olahan bancakan siput guna memenuhi tugas individu mata kuliah zoologi avertebrata yang diampu oleh Ibu Muhimatul Umami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi aku mau kenalin ini adalah tempat pemanfaatan bancakan siput. Tepatnya itu di Jalan Perjuangan Kesambi, Cirebon. Nama KP-nya KP dan Resto Siput Japari Jagati. Di sini banyak menjual berbagai macam bancakan siput. Di antaranya yaitu bancakan kepiting bakau. Nah, ini dia di dalam kafenya, guys. Cukup nyaman ya. Nanti kita akan mewawancara dengan pemilik tokonya. Nah, pada saat wawancara, bapaknya ini menjelaskan bahwa olahan bancakan siput, kepiting siput diambil dari ide kreatif penjual olahan ini dalam melihat peluang usaha. Bancakan sangat populer di daerah Jawa, khususnya di kota Cirebon. Bancakan kepiting siput diambil dari budaya lama di mana proses penyajiannya di dalam satu nampan yang dimakan bersama-sama, sehingga ide ini dapat diterapkan pada pemanfaatan olahan bancakan siput. Nah, dalam satu porsi olahan bancakan kepiting siput yang dijual seharga 35.000 per satu porsinya. Dan bapaknya menjelaskan bahwa bahan baku merupakan komponen yang sangat penting dalam pemanfaatan pengolahan bancakan siput. Seperti kita tuh harus memilih bahan baku yang kualitasnya bagus, terlihat secara fisik. Kepiting bakau yang memiliki kualitas bagus, warnanya hijau kecoklatan, baunya amis seperti bau kepiting pada umumnya, tidak berbau busuk, masih fresh. Dari anatomi dan morfologi kepiting bakau ini yang masih cangkangnya masih keras, tidak mudah sobek, dagingnya pun apabila ditekan masih terasa keras. Nah, bahan baku yang diperoleh pada proses pemanfaatan olahan bancakan siput ini berasal dari supplier yang menjual berbagai hasil laut, diantaranya yaitu kepiting bakau. Menurut hasil wawancara, bahwa supplier ini mendapatkan bahan baku dari nelayan daerah Gebang dan daerah sekitar kota Cirebon. Dalam satu hari penjualan, kafe ini menghabiskan 3 kilo kepiting bakau sebagai olahan bancakan siput. Dan untuk per minggunya itu 21 kg, per bulan 84 kg. Menurut penuturan bapaknya ini, bahwa kebutuhan bahan baku yang dihabiskan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi untuk sekarang, periode November 2020, bahan baku yang diperlukan sekitar 3 kg per hari, 21 kg per minggu, dan 84 kg per bulan. Dan bapaknya menjelaskan bahwa olahan bancakan kepiting siput menjadi salah satu hal yang menarik untuk diolah, dikarenakan tingginya peminat akan olahan bancakan kepiting siput, khususnya kepiting bakau menjadi komoditas sumber daya alam yang banyak dibudidayakan oleh nelayan sekitar, khususnya di daerah Cirebon. Yuk kita intip proses pemanfaatannya ya. Proses pengolahan bancakan kepiting bakau menjadi olahan bancakan siput memiliki berbagai tahap proses pengolahan, diantaranya yaitu tahap pembersihan kotoran pada tubuh kepiting bakau atau Scilla serrata dengan air mengalir. Hal ini bertujuan agar kotoran-kotoran yang terdapat pada tubuh kepiting siput dapat hilang.
Nah, ini dia tahap selanjutnya, yaitu tahap perebusan kepiting bakau. Digunakan api besar ya teman-teman. Kita masukkan bahan bakunya ke dalam kuali. Menurut penuturan dari bapaknya menyebutkan bahwa proses perebusan memerlukan waktu sekitar 10 menit. Hal ini agar mikroba jahat tidak termakan saat dikonsumsi. Selain kepiting bakau, ada kondimen lain yang menjadi olahan bancakan siput. Untuk menjadi pelengkapnya yaitu ada kerang hijau, kerang darah, dan udang. Tetapi pada episode kali ini saya lebih terfokus kepada kepiting bakau. Nah, ini dia tempat pengolahannya ya guys, bisa diperhatikan. Proses perebusan dapat menurunkan kadar protein yang disebabkan oleh pengurangan air secara langsung, yang akan melarutkan sebagian protein ke dalam air perebusan. Perebusan atau pemanasan juga sangat berpengaruh terhadap mutu protein karena protein dapat terdegradasi pada suhu tinggi. Selama proses perebusan terjadi kehilangan sekitar 40% dari total asam amino bebas dalam olahan tersebut. Nah, setelah direbus selama 10 menit, kita angkat ya teman-teman, untuk menuju ke step selanjutnya. Sabar ya, kita akan melihat ke step selanjutnya. Nah guys, ini dia adalah bancakan yang sudah direbus. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemasakan. Nah, disiapkan bahan-bahan yang perlu dipakai. Nah, pemasakan ini memerlukan api yang besar ya guys. Bisa dilihat proses pemasakannya. Rempah wajibnya yaitu cabai, bawang putih, bawang merah yang diiris tipis-tipis, serta bumbu rahasia lainnya seperti bumbu saus padang, saus telur manis, saus Singapura, saus tiram, saus asam manis, saus rica, saus barbeque, saus mentega, saus mayo. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Setelah dipasak, terus kemudian kita menambahkan pengental, karena ciri khas dari bancakan itu adalah bumbunya yaitu yang kental. Cukup sedikit saja dimasukkan ke dalam masakan, kemudian kita aduk hingga merata. Nah guys, ini dia udah jadi ya bancakan siputnya. Karena kita nggak makan di tempat, jadi kita memakai ini. Peminat bancakan kepiting siput ini cukup beragam, mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Di antaranya itu ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa, anak sekolah, dan lain-lain.
bancakan seafood ini banyak dipesan sebagai menu makanan pelengkap nasi yang tak jarang sering bawa pulang atau dibungkus. Nah, seperti gini guys kalau dibungkus. Dalam setiap 100 gram daging kepiting bakau mengandung 13,6 gram protein, 3,8 gram lemak, 14,1 gram hidrat arang, dan 68,1 gram air. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.